Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnadia Putri Prisilawati dengan NIM 3302021049. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS hukum penanaman modal. Baik, langsung saja. Nomor 1, hukum memiliki peranan krusial dalam memfasilitasi, melindungi, dan mengatur seluruh proses penanaman modal. Peranan hukum tersebut meliputi beberapa aspek antara lain: 1. Pendirian perusahaan, 2. Perlindungan investasi, 3. Regulasi investasi, 4. Penyelesaian sengketa, 5. Peraturan tenaga kerja. Dengan demikian, hukum memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta memberikan perlindungan terhadap hak investor dan menjaga keseimbangan antara kepentingan investor, pemerintah, dan masyarakat. Yang kedua, selanjutnya ada tujuan dan kebijakan dalam penanaman modal asing atau PMA berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal memiliki beberapa aspek utama, yakni 1. Meningkatkan arus investasi asing. Salah satu tujuan utama dari Undang-Undang Penanaman Modal adalah untuk meningkatkan arus investasi asing ke dalam negeri. Hal ini dilakukan dengan memberikan insentif dan fasilitas kepada investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Yang kedua adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui penanaman modal asing, pemerintah bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara dengan mengalihkan investasi ke sektor-sektor strategis yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi seperti infrastruktur, industri, manufaktur, pariwisata, serta teknologi. Yang ketiga adalah dapat terciptanya lapangan pekerjaan. Investasi asing diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia, baik langsung maupun tidak langsung, melalui pertumbuhan proyek-proyek baru dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang didukung oleh investasi tersebut. Yang keempat adalah transfer teknologi dan pengetahuan. Salah satu tujuan penting dari penanaman modal asing adalah untuk mentransfer teknologi dan pengetahuan baru ke dalam negeri. Hal ini dapat meningkatkan kapasitas teknologi dan daya saing industri Indonesia serta mendukung pengembangan sumber daya manusia lokal. Dengan demikian, tujuan dan kebijakan dalam penanaman modal asing berdasarkan UU Penanaman Modal bertujuan untuk memperkuat ekonomi Indonesia melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta transfer teknologi. Jawaban nomor 3, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang dikenal sebagai Undang-Undang Penanaman Modal memiliki tujuan dan kebijakan yang berfokus pada pengembangan investasi dalam negeri dan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Berikut adalah tujuan dan kebijakan dalam penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. 1. Peningkatan investasi dalam negeri. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk mendorong peningkatan investasi dalam negeri, baik dari sektor swasta maupun pemerintah, dengan memberikan insentif dan fasilitas yang menarik bagi investor domestik. Yang kedua adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif, bertujuan untuk berkelanjutan dengan memberikan perlindungan hukum yang adil dan transparan bagi investor, serta menyederhanakan prosedur administrasi untuk mendukung kemudahan berbisnis. Lalu ada yang ketiga, yakni memperkuat daya saing ekonomi. Kebijakan dalam undang-undang ini juga bertujuan untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia dengan mendorong investasi di sektor-sektor yang strategis dan meningkatkan efisiensi produksi serta mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 bertujuan untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif, meningkatkan investasi dalam negeri, serta memperkuat daya saing ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Jawaban yang keempat, repatriasi dalam penanaman modal mengacu pada proses pengembalian modal, keuntungan, dan dividen oleh investor asing ke negara asal mereka. Ini adalah aspek penting dari investasi asing karena memungkinkan investor untuk memperoleh kembali dana yang mereka tanamkan serta mendapatkan hasil investasi yang mereka peroleh.
Proses repatriasi biasanya diatur oleh hukum dan kebijakan investasi negara yang bersangkutan. Negara biasanya memiliki aturan yang mengatur bagaimana dan kapan investor dapat mengembalikan modal mereka ke negara asal. Beberapa negara mungkin memiliki pembatasan dan persyaratan tertentu terkait dengan jumlah yang dapat ditarik kembali atau suatu prosedur yang harus diikuti untuk melakukan repatriasi. Lalu, repatriasi juga memiliki faktor penting yang dipertimbangkan oleh investor asing dalam memutuskan untuk menanamkan modalnya di suatu negara. Kemudahan dan kepastian repatriasi dana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan investor terhadap suatu negara sebagai tujuan investasi. Oleh karena itu, kebijakan repatriasi yang jelas dapat diandalkan dan dapat membantu menarik investasi asing ke suatu negara. Jawaban nomor 5. Kawasan ekonomi khusus atau KEK adalah suatu area tertentu atau suatu negara yang diberikan regulasi dan insentif khusus untuk menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan daya saing regional. Regulasi yang mengatur KEK biasanya dirancang untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi investor dengan menyediakan berbagai fasilitas dan keuntungan yang tidak tersedia di wilayah lain. Beberapa regulasi yang umumnya mengatur KEK yakni 1. Pembebasan pajak, kedua fasilitas perizinan, ketiga infrastruktur dan fasilitas pendukung, yang keempat ada regulasi perdagangan yang fleksibel. Tujuan dari KEK adalah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang menarik bagi investor, mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, serta meningkatkan daya saing regional. Dengan memberikan insentif dan fasilitas pendukung, KEK diharapkan dapat menjadi lokomotif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di negara tersebut. Jawaban nomor 6 yakni nasionalisme dalam penanaman modal mengacu pada sikap dan kecenderungan untuk memberikan prioritas kepada investor domestik dan kepentingan lokal dalam kegiatan investor, sekaligus mempertahankan kendali atas sumber daya ekonomi suatu negara. Ini mencerminkan semangat patriotisme ekonomi yang mengutamakan kesejahteraan dan kedaulatan suatu negara. Penanaman modal dengan semangat nasionalisme bisa mencakup beberapa aspek, yakni 1. Prioritas investasi dalam negeri, 2. Perlindungan terhadap industri lokal, 3. Penanaman sumber daya lokal, 4. Kemandirian ekonomi. Namun, perlu diingat bahwa semangat nasional negeri, 2. Perlindungan terhadap industri lokal, 3. Penanaman sumber daya lokal, 4. Kemandirian ekonomi. Namun, perlu diingat bahwa semangat nasionalisme ekonomi dapat memberikan manfaat dalam memperkuat ekonomi domestik dan melindungi kepentingan nasional, tetapi juga dapat memberikan ketegangan dalam negara-negara lain, terutama dalam konteks globalisasi ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk mencapai keseimbangan yang tepat agar nasionalisme ekonomi dan kerjasama internasional dalam penanaman modal. Jawaban nomor 7 yakni penanaman modal asing atau PMA di Indonesia bisa mendapatkan berbagai fasilitas fiskal yang bertujuan untuk menarik investasi asing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Beberapa fasilitas fiskal yang biasanya tersedia bagi PMA di Indonesia meliputi 1. Adanya pembebasan pajak. Beberapa jenis investasi PMA yang bisa mendapatkan pembebasan pajak atau tarif pajak yang lebih rendah. Contohnya, proyek-proyek investasi tertentu di sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, manufaktur, energi terbarukan atau pariwisata yang bisa memberikan intensif pajak yang signifikan. Yang kedua, pengenaan pajak yang kompetitif. Yang ketiga, pajak penghasilan yang dapat dibebankan secara bertahap. Yang keempat, fasilitas perdagangan bebas. Dengan adanya fasilitas-fasilitas fiskal tersebut, diharapkan investasi asing dapat terus meningkat di Indonesia, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi serta pengetahuan.
Jawaban nomor 8. Pengaturan hak atas tanah bagi PMA di Indonesia seringkali melalui kontrak sewa jangka panjang atau kemitraan dengan pemilik tanah lokal. Jawaban nomor 9, yakni pengaturan ketenagakerjaan bagi PMA mencakup aturan tentang penggunaan tenaga kerja lokal, standar upah, dan perlindungan hak-hak pekerja. Dan jawaban nomor 10, yakni bentuk badan usaha dalam PMA bisa berupa perseroan terbatas atau PT dan perusahaan perseroan atau persero dengan persyaratan modal minimum tertentu sesuai dengan ketentuan hukum setempat. Baik, terima kasih. Itulah 10 jawaban yang sudah saya berikan. Jika ada kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.